Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian yang saat ini duduk di kelas 11 program MIPA semester 1. Pada kesempatan yang lalu atau video terdahulu, Bapak sudah menjelaskan bagaimana kita menganalisis gaya-gaya pada kesetimbangan benda tegar. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan salah satu penerapan pada prinsip atau konsep kesetimbangan benda tegar. Misalkan ini adalah sebuah kasus yang nanti akan kita simulasikan, yaitu sebuah mobil yang dia nanti akan berhenti pada suatu titik di jembatan. Kemudian kita nanti akan diminta menghitung atau memperhitungkan berapa beban yang ditanggung oleh penyangga pada ujung-ujung jembatan ini. Kita misalkan berat mobilnya adalah W1, sedangkan berat jembatannya adalah W0, dan panjang jembatan adalah L. Anggaplah mobil berhenti pada jarak X. Bagaimana nanti kita menyelesaikan ini untuk menghitung beban yang ditanggung pada masing-masing penyangga di ujung jembatan ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa mensimulasikannya sebagai berikut. Kita simulasikan ini adalah jembatannya, dan ini adalah beban, kemudian ini adalah penyangga pada ujung-ujung jembatan. Kita misalkan tadi panjang jembatannya adalah L, kemudian mobil berhenti pada jarak X dari salah satu ujung. Nah, kita anggap berat mobil tadi adalah W1, kemudian ini adalah titik berat jembatan, di mana beratnya adalah W0. Kita asumsikan bahwa batang jembatannya adalah batang homogen, maka titik beratnya atau titik C ini nanti akan berada di tengah-tengah jembatan atau sejauh setengah L dari ujung jembatan. Nah, beban W1, W2 ini akan menekan pada masing-masing ujung jembatan ini, maka tekanan itu akan dilawan oleh masing-masing ujung pada A, nanti pada arah ke atas yaitu FA, sedangkan yang pada B adalah FB. Sehingga di sini kita punya gaya FA, FB ini adalah gaya yang diderita atau yang dialami pada penyangga A, dan FB adalah gaya yang dialami pada penyangga B akibat beban pada W1 ini atau berat mobil dan berat jembatannya. Selanjutnya kita lihat, kita ingat lagi syarat kesetimbangan benda tegar adalah bahwa resultan gayanya harus sama dengan 0 dan resultan momen gayanya pada suatu titik juga harus sama dengan 0. Nanti kita ambil A ini misalkan sebagai pusat rotasinya, sehingga momen gaya nanti kita hitung dari pusat rotasi di A. Nah, kita analisis dulu syarat pertama bahwa resultan gayanya adalah 0. Kita lihat gaya yang ke atas ini adalah FA ditambah FB. Kemudian yang ke bawah adalah W0 dan W1, sehingga persamaannya akan menjadi FA ditambah FB dikurangi W0 dikurangi W1 nanti harus sama dengan 0. Ini sebagai syarat pertama. Syarat yang kedua, kita lihat momen gaya terhadap titik A. Kalau kita lihat di sini bahwa FB ini akan menyebabkan rotasi searah jarum jam dengan panjang lengan L, maka ini nanti FB dikali L.
kemudian dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena ini melawan jarum jam atau melawan arah jarum jam, dimana W0 tadi karena ini panjangnya setengah L, maka lengannya adalah setengah L, W0 kali setengah L. Sedangkan berat mobil, kalau kita lihat, kalau ini pusat rotasinya adalah A, jaraknya X, dia panjang lengannya adalah X, maka nanti menghasilkan W1 min X. Sedangkan A sendiri ini karena tepat di pusat rotasi, jaraknya adalah 0, sehingga persamaannya akan menjadi FB kali L min W0 kali setengah L min W1 kali X min FA, nanti harus sama dengan 0. Kita dapat dua persamaan. Setelah kalian mendapatkan dua persamaan ini, kalian dapat menyelesaikannya dengan cara substitusi atau cara eliminasi seperti yang sudah pernah kita singgung pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya mari kita coba untuk misalkan memasukkan angka-angka pada kasus di atas. Misal mobilnya tadi beratnya adalah 25.000 Newton dan dia berhenti pada jarak 10 meter dari ujung A atau ujung jembatan A tadi. Kemudian panjang jembatan kita misalkan 40 meter dengan berat 50.000 Newton. Kita akan menghitung berapa gaya yang ditanggung pada masing-masing penyangga di kedua ujung jembatan tersebut. Tadi sudah kita gambarkan gaya-gayanya seperti ini, di mana ini adalah berat mobil W1, ini berat jembatannya W0, kemudian ini gaya yang dialami atau diderita oleh titik A, dan ini adalah gaya yang dialami atau diderita oleh titik B. Selanjutnya kita menganalisis gaya syarat keseimbangannya, yaitu resultan gayanya 0 dan resultan momen gayanya 0. Nah, syarat pertama, kalau kita masukkan angka-angkanya, karena FA ini belum diketahui, maka kita akan memperoleh persamaan FA ditambah FB yang ke atas, sedangkan yang ke bawah adalah W0 atau berat jembatannya tadi adalah 50.000 Newton dan berat mobilnya adalah 25.000 Newton. Dari sini kita memperoleh persamaan pertama, yaitu besarnya FA adalah 75.000 dikurangi FB. Nah, berikutnya kita mencoba menganalisis momen gayanya. Dengan masukkan angka-angkanya akan kita peroleh persamaan seperti ini, yaitu FB kali panjang lengannya adalah 40 meter panjang jembatan, kemudian pada W0 ini dikali dengan setengah kali panjang jembatan, kemudian W1 ini nanti jaraknya adalah X, tadi sudah kita lihat di sini X-nya tadi adalah 10 meter, berarti 25.000 kali 10 meter dikurangi FA kali 0. Kita akan peroleh persamaannya, yaitu bahwa 40 FB nanti akan sama dengan 1.250.000 Newton. Dengan demikian kita akan bisa menghitung FB-nya adalah 31.250 Newton. Artinya apa? Bahwa beban yang diderita oleh titik B ini nanti adalah sebesar 31.250 Newton. Nah, dengan memasukkan ke persamaan 1, kita akan bisa menghitung berapa beban yang diderita A, yaitu 75.000 dikurangi FB tadi 31.250 Newton. Kita akan dapatkan harga FA atau beban yang diderita oleh titik A adalah 43.750 Newton. Kalian coba lihat di sini bahwa
pada titik yang lebih dekat dengan beban, dia akan menderita beban yang lebih besar daripada titik yang jauh. Saya kira mudah bukan anak sekalian, dan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.